Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Silahkan isi list presensi yang tersedia di forum belajar diskusi kita. Setelah itu silahkan kalian berdoa. Oke, hari ini adalah hari pertama saya menghandle kelas 11 pada mata pelajaran biologi. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita hari ini, silahkan kalian simak baik-baik pengantar pembelajaran kita hari ini. Pengetahuan tentang struktur tumbuhan sangat berguna bagi manusia. Seperti yang telah kita pahami bahwa tumbuhan adalah produsen bagi kehidupan yang ada di bumi. Oleh karena itu, hampir semua makhluk hidup bergantung pada tumbuhan. Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang seluk-beluk dari sel. Telah kalian ketahui juga bahwa makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Namun, tahukah kalian bahwa sel-sel dalam tubuh makhluk hidup itu akan saling berhubungan? Sel-sel tersebut akan saling berhubungan membentuk suatu kumpulan yang disebut jaringan. Nah, kira-kira ada berapa jenis jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan? Lalu, pada tingkat organisasi kehidupan setelah jaringan, ada organ. Nah, apakah jaringan-jaringan tersebut akan membentuk suatu organ nantinya? Kemudian, organ apa sajakah yang terdapat pada tumbuhan? Nah, dari pengantar pembelajaran kita hari ini, pasti kalian sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Submateri yang akan kita bahas hari ini adalah jenis-jenis dari jaringan pada tumbuhan, kemudian struktur dan fungsi organ pada tumbuhan, dan yang terakhir ada sifat, totipotensi, dan teknik kultur jaringan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami hubungan antara bentuk dan fungsi jaringan pada tumbuhan, dan kalian mampu menjelaskan prinsip dasar dari kultur jaringan pada tumbuhan. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita simak bersama-sama pemaparan materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Seperti yang telah kalian ketahui di awal, bahwa jaringan merupakan sekumpulan sel yang bekerja sama membentuk jaringan. Berdasarkan proses perkembangannya, jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan embrional dan jaringan permanen. Dari namanya, embrional dan permanen, kita bisa dapat membedakan kedua jenis jaringan tersebut. Bagaimana cara kita membedakannya? Jaringan meristem adalah jaringan muda pada tumbuhan yang masih aktif membelah dan belum terdiferensiasi. Sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang sudah tidak aktif membelah dan sudah terdiferensiasi. Nah, pertanyaan saya, apakah itu diferensiasi? Silahkan cek kembali materi sel yang sebelumnya telah kalian pelajari. Sama seperti namanya, jaringan meristem atau jaringan embrional merupakan jaringan yang akan terus berkembang dan aktif membelah diri. Letak jaringan ini adalah pada bagian ujung dari tumbuhan, misalnya pada akar, batang, dan pucuk. Berdasarkan letaknya, meristem itu terbagi menjadi tiga: meristem lateral, meristem interlakar, dan meristem apikal. Nah, kemudian berdasarkan asal terbentuknya jaringan meristem, meristem ini dibedakan menjadi dua, meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer bisa dikatakan bahwa bagian tumbuhan yang berada pada bagian atau pada semua bagian yang berasal dari ujung, misalnya ujung akar, ujung batang, dan pucuk. Oke, selanjutnya ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri atas sel-sel yang sudah tidak aktif membelah dan sudah mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa meliputi beberapa jaringan, terutama jaringan pengikat,
jaringan penguat, jaringan mekanik, dan jaringan pengangkut. Oke, dari keempat jaringan ini mereka memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada jaringan pelindung. Jaringan pelindung terbagi menjadi dua, epidermis dan gabus. Epidermis merupakan lapisan paling luar dan pada sebagian besar epidermis sel-selnya itu dapat berkembang biak menjadi alat-alat tumbuhan seperti stomata dan trikoma. Sedangkan jaringan gabus adalah pengganti ketika jaringan epidermis rusak atau mati. Oke, yang kedua ada jaringan parenkim. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa parenkim disebut juga jaringan dasar karena letaknya hampir di semua bagian tumbuhan. Selain itu, jaringan parenkim juga merupakan jaringan penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yang ketiga ada jaringan mekanik. Jaringan mekanik digunakan untuk memperkokoh tubuh tumbuhan. Jaringan mekanik ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Selanjutnya yang terakhir ada jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Kira-kira apa fungsi dari xilem dan floem? Mari kita simak pemaparan dan gambar dari xilem dan floem. Floem berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem terdiri atas unsur-unsur kibral, sel pengantar, sel albumen, parenkim floem, dan serat-serat floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Xilem terdiri atas unsur trakea serta xilem dan parenkim xilem. Pada tumbuhan terdapat dua jenis xilem, yaitu xilem primer dan xilem sekunder. Xilem primer dibentuk pada pertumbuhan awal oleh jaringan meristem. Sementara itu, xilem sekunder terbentuk dari hasil pertumbuhan kambium atau meristem sekunder. Nah, dari submateri jenis-jenis jaringan, adakah yang ingin kalian tanyakan? Jika ada, silahkan komen di forum belajar diskusi kita. Oke, kita next ke submateri berikutnya, yaitu struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan dibangun oleh jaringan-jaringan. Fungsi yang dijalankan oleh organ kadang sangat berbeda dengan fungsi jaringan-jaringan yang menyusunnya. Pada tumbuhan terdapat 3 organ utama, yaitu batang, daun, dan akar. Oke, kita akan bahas satu persatu struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Oke, yang pertama ada akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berfungsi menyerap mineral dan air dari dalam tanah. Air dan mineral digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Struktur dari luar akar terdiri atas tudung akar, daerah pertumbuhan akar, dan bulu akar. Berikut lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, organ pada tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai penunjang bagian atas tumbuhan, serta sebagai penghubung antara akar dan daun. Struktur batang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan akar. Berikut penjelasan beserta gambar dari bagian batang. Bagian utama yang ketiga ada daun. Daun adalah organ utama tumbuhan yang berperan sebagai penghasil karbohidrat melalui proses fotosintesis. Nah, berikut jaringan-jaringan penyusun pada daun. Nah, selain dari ketiga organ utama, pada tumbuhan juga terdapat
organ reproduksi. Contohnya adalah bunga. Seperti yang kalian ketahui bahwa bunga merupakan organ reproduksi pada tanaman serta sebagai pemikat serangga. Berikut jaringan-jaringan penyusun bagian pada bunga. Nah, pada bagian bunga itu ada yang disebut fertil dan steril. Apakah yang dimaksud fertil dan steril? Jadi, pada bagian bunga itu umumnya ada yang bersifat fertil atau sebagai alat perkembangbiakan dan ada yang bersifat steril atau tidak bisa melakukan perkembangbiakan. Nah, silahkan perhatikan gambar berikut untuk lebih jelasnya bagian bunga yang steril dan fertil. Oke, selanjutnya kita masuk ke buah dan biji. Buah berkembang dari bakal buah. Buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah itu disebut buah sejati. Sedangkan ada buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga, disebut buah semu. Misalnya jambu monyet. Nah, berikut gambar lebih jelasnya jenis dari buah. Buah biasanya tersusun atas 3 bagian, yaitu kulit buah, daging buah, dan lapisan dalam buah. Ketiga bagian itu disebut perikard. Nah, berikut struktur buah secara umum. Oke, selanjutnya ada struktur biji. Bakal biji yang terdapat dalam bakal buah akan berkembang menjadi biji. Nah, biji inilah yang merupakan alat perkembangbiakan utama milik tumbuhan. Nah, pada biji itu terdapat beberapa bagian. Nah, berikut struktur dari biji. Secara umum, tumbuhan itu dibagi atas 2 kelompok, kelompok monokotil dan kelompok dikotil. Nah, bagaimana cara membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil? Nah, silahkan perhatikan gambar berikut untuk lebih jelas perbedaan dari dikotil dan monokotil. Oke, kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu sifat totipotensi sel dan teknik kultur jaringan. Sel tumbuhan memiliki sifat totipotensi yang lebih besar dibandingkan sel hewan. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan masih terdapat sel atau jaringan yang belum terdiferensiasi, yaitu jaringan yang masih bersifat meristematis atau jaringan meristem serta jaringan dasar yang masih bersifat meristematik. Berdasarkan teori totipotensi sel, maka lahirlah suatu jenis reproduksi vegetatif yang disebut dengan kultur jaringan. Teknik kultur jaringan pada pelaksanaannya merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian-bagian tertentu pada tumbuhan seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan, dan bahkan organ, serta menumbuhkannya dalam keadaan aseptis, bebas hama. Kemudian sifat tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan akan sama persis dengan sifat induknya. Pada teknik kultur jaringan terdapat 5 jenis kultur jaringan. Berikut penjelasan dari 5 jenis kultur jaringan. Dari 5 jenis kultur jaringan tadi, kemudian ada syarat dari kultur jaringan sebagai berikut. Karena ada jenis dan syarat, maka ada tahapan dari kultur jaringan. Bagaimana sih tahapan dari kultur jaringan? Berikut penjelasannya. Oke, tahapan dari kultur jaringan. Yang pertama, eksplan disterilkan kemudian dicuci dengan air steril. Eksplan ditanam pada media yang terbuat dari agar-agar dilengkapi dengan unsur makro dan mikro.
Setelah ditanam, eksplan diletakkan di ruangan yang terkontrol suhu dan penyinarannya. Selanjutnya, dilakukan beberapa kali subkultur sampai eksplan tumbuh menjadi planlet. Planlet kemudian dikeluarkan dari botol dan akan dibersihkan dari agar-agar dengan air yang bersih. Kemudian, planlet ditanam ke dalam pot kecil dan diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan yang terakhir, setelah planlet tumbuh kuat, planlet secara perlahan-lahan dipindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Dari teknik kultur jaringan, kira-kira apa manfaatnya? Nah, sebagai contoh wortel. Para petani menginginkan wortel yang berukuran besar dan berwarna menarik. Melalui teknik kultur jaringan ini, kita dapat memperoleh tanaman yang seperti itu. Kultur jaringan sangat membantu perkembangan pertanian di Indonesia. Kultur jaringan dapat membantu penyediaan bibit pertanian dengan cepat dan dengan sifat-sifat yang unggul. Dari penyampaian materi kita hari ini, adakah yang ingin kalian tanyakan tentang materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan? Oke, jika ada, silahkan kalian isi di forum belajar diskusi kita. Nah, itu tadi penyampaian materi dari saya. Saya akan menyimpulkan poin-poin penting dalam materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Berikut kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya menutup pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian download materi pembelajaran struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan yang tersedia di forum belajar diskusi kita. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugas yang tersedia di forum belajar untuk melatih sejauh mana sih kalian sudah paham terkait materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.